Di Bibel Abang boleh menikahi anak 3 tahun di Bibel Abang, apa nggak Aduh, baca? ini lagi di mana? Ayat berapa? Coba, kalau ada di dalam Bible, perintah suruh nikahi anak umur 3 tahun, saya terjun dari Monas. Itu waktu zaman dulu kenapa adanya poligami karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang saya artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya Bu, ini pandangan baru. Loh, kalau ada orang Kristen mencuri, apakah ajaran Kristen mencuri? Kan gitu logikanya. Nggak boleh Kristen itu diukur dari orangnya, nggak boleh. Tapi dari ajarannya. Begitu juga Islam. Nah, di dalam Bisa agama jadi. Islam, apakah saya mengukur orang Islam dari orangnya? Tentu tidak, tapi dari ajarannya. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Di dalam diskusi, perlunya sikap yang terbuka adalah kunci untuk menjalani diskusi antar agama dengan baik. Kita harus mampu mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai pandangan orang lain seperti tidak membeda-bedakan, dan tetap menjaga integritas keyakinan pribadi kita. Diskusi ini bukanlah arena untuk membuktikan siapa yang benar atau yang salah, tetapi lebih pada saling bertukar pengalaman, gagasan, dan nilai-nilai positif yang bisa menguntungkan semua pihak. Diskusi antarumat beragama bukan hanya tentang berbagai informasi atau menjelaskan ajaran agama tertentu, tetapi lebih dari itu adalah tentang membangun jembatan pemahaman dan saling menghargai. Edukasi dalam diskusi agama mengajarkan kita untuk menjadi lebih terbuka, lebih empatik, dan lebih bijaksana dalam menghadapi. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang pertarungan atau mencari siapa pemenangnya. Jadilah penonton yang bijak. Nyalakan kamera Anda. Macet juga ini kayaknya nih. Oke, kita kasih turun dulu ya. Kita kasih naik ada Ayu Sani. Ayu Sani 815. Ya, Ayu Sani. Halo Ayu Sani. Halo, Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. bentar. Sudah saya kirim itu undangan, tinggal Anda terima saja. Ayah, silakan, Ayu Sani. Apa yang ingin Anda utarakan, Halo apa Bang yang ingin Anda Edis. sampaikan? Sebagai Muslim sejati, em, walaupun dia punya ilmu tinggi atau enggak seperti saya sangat mempercayai yang namanya Al-Quran. Gitu. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi? Oke. Oke, jadi begini. Pertama jangan grogi dulu, tenang, tarik napas. Ya, tarik napas dulu. Ya, tenang, jangan grogi. Saya tahu bahwa memang ya kalian sudah grogi, saya tahu. Tapi tenangkan Udah. diri. Begini, perkenalkan ya, saya ini adalah orang Kristen, tapi saya ini sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Bahkan saya sudah mengajar, sudah memberitahu, sudah mendidik banyak sekali orang-orang Islam di komal-komal di media sosial seperti ini. Ya. Dan beberapa di antara mereka itu ya puji Tuhan sudah meninggalkan Muhammad dan kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Yesus. Kemarin contohnya Pak Iksan itu, ya Pak Iksan itu dia baru ngobrol sama saya bagaimana dia Islam lalu udah jadi orang Kristen. Nah begini, Ayu,
Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Dan mustahil ada orang Islam yang percaya itu, termasuk Anda. Anda percaya nggak Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Maksudnya Al-Quran itu kan menceritakan kejadian yang lampau. Terus yang kejadian akan datang juga ada di situ, yang sekarang juga ada di situ. Gitu. Oke. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa apa yang barusan Anda ucapkan itu adalah dusta yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, coba tolong jelaskan apa fungsi dari seorang laki-laki Islam itu berkhitan. Menurut Al-Quran. Berkhitan. Tentu saja ada fungsinya. Ya, gitu apa loh. fungsinya menurut Al-Quran? Itu bukan menurut Al-Quran saja. Mungkin tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Tadi gitu katanya kan. Al-Quran Tapi, menjelaskan segala sesuatu. Iya. Barusan tadi Anda ucapkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Al-Quran itu yang pokok-pokoknya. Nah, yang berarti kan nggak menjelaskan segala sesuatu. Terbukti kan? Terbukti tidak ada yang percaya. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Al-Quran bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Kamu bilang Quran menjelaskan pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang Quran bilang menjelaskan segala sesuatu, maka tidak ada orang Islam yang percaya. Termasuk Anda, barusan tadi Anda bilang, oh bukan segala sesuatu, tapi pokok-pokoknya saja. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam percaya ayat itu, saya terjun dari Monas. Terjun saya dari Monas. Nggak ada orang Islam yang percaya itu. Makanya ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, mereka nggak buka Al-Quran. Mereka akan buka kitab ulama ini. Menurut kitab fulan begini, karangan begini. Menurut syekh begini-begini. Itu yang dibuka. Makanya kitab sucinya orang Islam itu, saya nggak percaya kitab sucinya Al-Quran. Orang setiap menjelasin agama Islam yang dibuka kitab syekh, kitab menurut ustadz ini, menurut kitab ini. Nggak ada Al-Quran, nggak ada gunanya. Coba, buktikan kalau Al-Quran berguna. Jelaskan apa maksud daripada berkhitan. Kalau seandainya gini loh Bang Edis. Bang Edis itu sengaja menjebak kami gitu dalam pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu kan. Gitu kan. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak benar, nggak mungkin orang memakainya sampai sekarang gitu loh. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Memakainya sebagai hiasan di lemari. Oke, coba gini. Coba pakai Al-Quran untuk menjelaskan fungsi dari berkhitan. Saya kan sudah bilang tadi. Kan tidak dipakai kan? Yang percaya. Tunggu dulu Bang. Silakan. Bahwa yang percaya Al-Quran itu bukan saja orang-orang yang, saya termasuk orang yang masih banyak yang perlu saya pelajari, yang belum begitu mendalami gitu, walaupun saya orang Islam gitu. Mau saya ajari Al-Quran? Saya sudah belajar Bang, maksudnya saya sedang belajar, saya belajar gitu loh. Kebetulan ilmu saya soal Al-Quran jauh lebih banyak ketimbang Anda. Makanya mau saya ajari? Mau saya ajari? Tidak mau belajar sama Abang. Kalau misalnya Abang mau menjelaskan dengan cara Abang, ya terserah. Tapi saya tidak mau belajar, sesat saya. Nah, ini makanya saya bilang. Karena ketika saya mengajari Al-Quran, Anda akan menuduh bahwa saya tidak mengajari Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, yang dimaksud sholat... Menurut Al-Quran yang dimaksud sholat itu apa? Apakah mencegah perbuatan mungkar atau kayak begini-begini tangannya?
Coba, apa yang dimaksud sholat menurut Al-Quran? Tangan begini-begini? Atau mencegah perbuatan mungkar? Coba. Sholat itu ya sholat itu adalah suatu kewajiban. Bukan. Apakah yang dimaksud Kepada sebagai sholat menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran tertulis, sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar, betul? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sholat itu untuk mencegah perbuatan mungkar. Tetapi yang umat muslim lakukan apa? Umat muslim kan begini-begini. Terus begini-begini. Coba saya tanya, apa hubungannya mencegah perbuatan mungkar dengan begini? Itu kan tata caranya kan. Di Quran mana? Di Quran mana bahwa tata cara sholat begini, terus begini, terus begini? Di mana? Itu kan dijelaskan di hadis Rasulullah. Nah, kan di Al-Quran dijelaskan begini. Terbukti bahwa Al-Quran bagi mereka tidak berguna. Sudah saya bilang. Ketika mereka ditanya tentang agama Islam, maka yang dibuka bukan Al-Quran, saudara. Bukan Al-Quran. Makanya saya sangat keberatan kalau kalian mengatakan bahwa kitab suci kalian itu Al-Quran. Kitab suci kalian itu Bukhari, Sahih Muslim, kitab kuning, kemudian kitab Syekh, kitab ini, itu kitab suci kalian. Kalau Al-Quran bukan kitab suci kalian, buktinya apa? Buktinya ketika agama Islam ditanya, Al-Quran tidak kalian buka. Gitu loh. Suruh menjelaskan sholat, Quran nggak dipakai. Bang, dengar. Silakan. Al-Quran itu kan menjelaskan gimana kita memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat gitu kan. Terus Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa ikutilah cara Rasulullah gitu. Di mana? Ayat berapa? Rasulullah itu. Ayat berapa? Saya nggak bisa buka HP, saya nggak ada nih. Kalau ada ayat yang bilang, kalau ada dalam Al-Quran bilang begini, ikutilah tata cara Rasul sholat, saya lompat dari Monas. 2 kali sekarang saya lompat dari Monasnya. Rasulullah juga bilang, ikuti cara saya gitu, cara saya sholat gitu. Oke, Muhammad bilang ikuti cara saya. Muhammad kunut atau nggak kunut? Kalau itu sudah disetujui oleh Rasulullah, ada beberapa sahabat yang kunut, ada juga yang tidak. Kenapa orang Islam ribut? Kenapa orang Islam ribut masalah kunut sama nggak kunut sampai sekarang nggak kelar-kelar? Kalau yang ribut itu kan yang tidak oknum saja. Iya, intinya begini. Di dalam Al-Quran tidak ada sholat itu seperti begini-begini, nggak ada. Di Quran kalau ada dalam Al-Quran sholat itu begini, kemudian begini, kemudian begini. Coba di Quran surat mana? Nggak ada. Itu dijelaskan di fikih, Bang. Makanya saya bilang tadi, mustahil sesungguhnya kamu percaya Al-Quran. Karena kamu tadi barusan mengatakan, Quran menjelaskan segala sesuatu. Kitab yang lengkap, sempurna, terperinci. Tapi semua itu omong kosong. Kenapa? Karena ketika kamu menjelaskan agama Islam, yang kitab yang kata kamu menjelaskan segala sesuatu terperinci, sempurna, itu nggak kamu buka. Yang kamu buka kitab lain. Itu ibarat kata kebohongan yang diucapkan terus-menerus, akhirnya kamu merasa bahwa kebohongan itu adalah kebenaran. Itu loh. Itu makanya saya sedang menyadarkan kalian gitu loh. Nggak benar di dalam Al-Quran, tentu yang lebih pintar itu. Tunggu dulu, tentu yang lebih pintar itu udah tahu dari dulu gitu kan, pasti akan dimusnahkan Al-Quran ini gitu. Kalau saya, abang naikkan ke sini, ya saya jawab dengan sepengetahuan saya kayak gitu. Coba yang lebih apa nggak mau naikin. Siapa orangnya? Yang lebih tahu gitu.
Iya, siapa orangnya? Masalahnya siapa orangnya? Yang naik ke sini kan nggak tahu-tahu habis ngabang gas gitu loh. Gimana? Yang naik ke apa abang kan nggak ada yang tahu apa, nggak ada yang mendalam Iya, makanya secara saya agama yang naik ke. menunggu-nunggu. Saya sudah lama sekali menunggu-nunggu. Tolong Pak Ustadz naik kemari. Saya rasa Pak Ustadznya itu tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Makanya mereka nggak berani naik. Kan yang naik adalah orang-orang yang nekat-nekat saja. Sedangkan ustadz-ustadz yang tahu, orang-orang yang ngerti agama Islam, saya nggak mungkin naik. Kenapa? Karena yang diomongin ini benar semua, gitu loh. Kalau abang percaya nggak dengan kitab abang? Ya percayalah, kalau nggak percaya ngapain saya jadi Kristen, gitu loh. Gini, sebenarnya begini Ayu. Saya ini mengajak kamu untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu Yesus. Kenapa? Karena saya tidak rela melihat kamu dipimpin oleh orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin kamu membuat dirimu dipimpin oleh mayat dalam kubur? Tapi kan itu nabi kami, manusia biasa yang akan meninggal gitu. Iya, bagaimana Dan dia cuma mungkin? meninggal, Begini Bang. loh Ayu. Dia tetap ada Ayu, di hati kami. Buktinya kami yang tak kenal mengenal. gini Ayu. Kita ini kan sama-sama ingin menuju kepada kehidupan kan? Ingin menuju kepada hidup, betul? Hidup yang kekal, begitu, betul nggak? Betul nggak? Ya, ya. Nah, bagaimana kamu Iya, ingin betul. mencapai surga, ingin mencapai hidup yang kekal, tapi dipimpin oleh orang mati? Bagaimana? Nah, itulah Bang ya, Masya Allahnya. Memang nabi kami sudah tidak ada gitu kan. Iya, artinya begini, orang buta tidak ajaran mungkin itu masih menuntun ada, orang masih buta, melekat, karena gitu. keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Orang yang tidak tahu jalan ke Dan surga ajaran tidak itu mungkin masih memimpin kekal orang sampai ke saat surga. Gak mungkin. Yang bisa Gitu. memimpin kita ke surga itu adalah orang yang tahu jalan ke sana. Yang bisa memimpin kita kepada hidup yang kekal adalah orang yang tahu jalan ke sana. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Makanya sekarang saya tanya, Anda mau menuju kepada hidup yang kekal, tapi dipimpin sama orang dalam kubur. Gimana? Ini yang mati itu Bang, yang meninggal itu adalah nabi kami. Terus gimana? Oke, dengan apakah Tuhan Muhammad bukan Abang yang pemimpinmu? mati? Pemimpin kami. Oke, apakah dia sudah meninggal? Sudah. Berarti Anda dipimpin Tapi oleh orang meninggal, betul? Kalau dia pas sekarang kami itu bukan dipimpin oleh orang meninggal, dia ajarannya tetap kekal, tetap abadi. Ya Dalam- ajaran yang nggak bisa meninggal lah. Jangankan ajaran, ini gelas ini juga nggak bisa meninggal. Ini gelas ini bisa nggak gelas ini meninggal? Ya nggak bisa. Ini pertanyaan abang tidak logika banget lah bang. Kalau abang dipimpin oleh Gini. pertanyaan abang kayak gitu. Muhammad itu manusia nggak? Yang kami, Sebentar, Muhammad iya, itu manusia nggak? Manusia. Oke. Apakah Muhammad yang manusia itu adalah pemimpinnya orang Islam? Ya jelas. Oke, jelas. apakah dia sudah Nabi meninggal? kami. Apakah dia sudah meninggal? Ya, sudah. Ah, berarti orang Islam dipimpin oleh orang meninggal, betul nggak? Nah ini yang nggak tepat bang. Nah. Pertanyaan seperti ini. Aduh, berat ini lah Kalau tanya ketombeannya seperti itu, kalau Bang. kayak Bang, udah tumbuh ketombe saya kalau udah begini kalau cara tunggu ngobrol. dulu. Kalau seandainya pertanyaan abang seperti itu, saya juga bisa bertanya seperti itu. Silakan, Apakah- bertanya balik, silakan. Apakah Paulus sudah meninggal? Apakah Tuhan abang sudah Paulus meninggal? tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa Paulus itu pemimpin kami, nggak ada. Nggak ada ceritanya Paulus memimpin, nggak ada. Bahkan Paulus sendiri di dalam suratnya dia berkata, Adakah kamu pengikut Paulus? Adakah kamu pengikut Paulos? Adakah kamu pengikut Apolos? Semua kita ini adalah pengikut dari Yesus yang hidup. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan itu kami mengikuti firman. Makanya firman itu datang ke dunia. Sang firman itu datang ke dunia. Menjadi manusia.
Nah, makanya sang firman itulah yang layak diikuti. Kita layak mengikuti sang firman itu. Masa kita ngikutin orang dalam kuburan? Tapi kenapa banyak orang yang Kristen mengingkari firman-firman itu sendiri? Kenapa coba? Bagaimana? Banyak orang Kristen yang mengingkari firman-firman itu sendiri. Ya banyak lah. Namanya kan banyak orang hanya KTP doang. Hampir semua malah. Ya enggak hampir semua. Banyak. Tapi itu bukan gini loh. Kalau ada orang Kristen mencuri, apakah ajaran Kristen mencuri? Kan gitu logikanya. Nggak boleh Kristen itu diukur dari orangnya. Nggak boleh. Tapi dari ajarannya. Begitu juga Islam. Nah, di dalam agama Islam, apakah saya mengukur orang Islam dari orangnya? Tentu tidak. Tapi dari ajarannya. Contoh. Kalau ada orang Islam mengoleksi istri banyak, apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Memang ada dalam ajaran agama Islam. Muhammad istrinya banyak. Ini diatur Bang, diatur di dalam Al-Quran kalau soal poligami gitu diatur. Tapi abang udah baca belum kalau tentang itu? Saya sudah gini ya. Saya pernah mewawancarai begini. Ayo, saya pernah mewawancarai seorang muslimah. Nih ya, ini wawancara saya dengan muslimah nih. Dia jujur. Ini omongan dia, biar kamu dengar ya. Ini muslim sendiri nih. Nih ya. Sebentar, sedikit nih. Nih. Ini sekitar berapa bulan yang lalu saya wawancarai dia. Nih, dengar ya, nih. Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. Nggak sepakat. Enggak. Enggak. Karena aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang setelah artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya. Ini pandangan baru. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz. Al-Quran itu diatur itu apa? Poligami. Kenapa mesti takut? Sekarang aku tanya ke semua cewek yang ada di sini, siapa yang rela kalau misalnya suaminya nikah lagi? Kecuali Tapi kan itu sunnah Rasul. aku tak sunnah Rasul tuh bukan berarti soal nikah aja. Tuh, ini perempuan asli muslimah, dia nggak setuju. Jangan kayak gitu. Tahu nggak istrinya Abdul Somad tahu nggak? Apakah dia mau dipoligami? Kalau itu kan bukan masalah poligami Bang. Ini udah ustadz, udah ulama. A'agim tahu? A'agim tahu? Apa yang terjadi ketika A'agim menikah lagi? Cerai tadinya. Aduh, jadi udahlah. Janganlah kita bermunafik. Sekarang begini loh ya. Ketika manusia pertama kali diciptakan, apakah Adam diciptakan dengan Hawa dan Hiwi dan hiwi? Enggak. Kembali kepada fitrahnya kan. Kalau abang singgung tentang poligami di Islam gitu, padahal sudah diatur di dalam Al-Quran kalau mampu gitu kan. Kalau nggak mampu cukup satu saja. Tapi kalau abang singgung di dalam Al-Quran begitu, di dalam Islam sekarang begini. Parah lagi. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu hidupnya miskin atau bercukup atau kaya raya? Nabi kami itu kalau dia mau dia akan berkecukupan, sangat kaya raya. Iya, makanya saya tanya dulu Ayu saya tanya dulu Muhammad. Oke, Muhammad itu hidupnya berkecukupan atau miskin? Makanya dengerin dulu penjelasan saya. Kan berat kan? Gitu Jawab ini berat. Mau dijawab miskin salah, mau dijawab berkecukupan salah. Coba sejujur-jujurnya fakta. Enggak, tadi begini loh Ayu, kamu bilang bahwa syarat untuk berpoligami itu kalau dia mampu, betul? Mampu bukan dalam segi harta saja. Segi apa? Bukan dalam segi harta saja. Segi apa? Gitu loh. Ya mampu dalam mengayomi, menyayangi gitu, apalagi Rasulullah. Gitu loh. Rasulullah berarti Muhammad mampu menggilir istri-istrinya. Mampu lah, tapi yang dipikirkan orang saat itu, apalagi Rasulullah, tidak hawa nafsu Bang. Kamu tidak tahu apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah berkata di dalam hadis Bukhari nomor 5514. Apa kata Aisyah?
ketika turun ayat perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi dalam Al-Quran, perempuan-perempuan itu kalau mau menyerahkan diri kepada Muhammad, maksudnya menyerahkan diri itu maksudnya kawin begitu. Ya, itu tanpa mahar bisa. Itu nggak terbatas, itu nggak tanpa batas, unlimited. Nah, apa kata Aisyah di dalam Sahih Bukhari nomor 4414? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Tuhan kamu itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Selain dari apa? Hawa nafsu. Iya, menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kaget kan? Di mana Bang? Bukan begitu. Saya nggak kaget. Ada HP nggak di situ? Ada HP nggak di situ? Saya nggak punya HP lagi. Oke, nih. Cuman satu. Nih, tolong dicatat nih. Nih. Ya. Di dalam Sahih Bukhari kelihatan nomornya? Kelihatan nggak? Ya. Nah, itu. Di dalam Sahih Bukhari nomornya 4414. Nanti tolong di Google. Tolong dicari di Google. Kenapa Aisyah istrinya Muhammad sendiri bilang begitu? Berhubungan dengan ayat surat Al-Ahzab nomor 50 dan 51. Saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sikap menurut keinginan Muhammad. Iya. Keinginan kan? Keinginan. Keinginan itu kan bahasa Indonesia. Keinginan itu kan bahasa Indonesia. Di bahasa Arabnya itu hawa nafsu. Begitulah kalau Allah itu ingin memperlakukan Nabi Muhammad kami gitu. Nah, makanya kembali ke tema awal ini. Begini. Kak Ayu, nih, ini ya, nih. Makanya kembali nih. Buktikan bahwa Allah itu bukan Tuhan karangannya Muhammad. Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Allah itu sebenarnya hanyalah Tuhan karangannya Muhammad saja? Masa setiap Muhammad ada sesuatu langsung diturunkan ayat? Langsung diturunkan ayat dan semua ayat-ayatnya itu pasti berhubungan dengan kepentingannya Muhammad. Contoh, kalau perempuan-perempuan mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad boleh. Coba dari mana kamu tidak curiga? Apa jangan-jangan itu hanya akal-akalannya Muhammad saja? Di dalam kitab Taurat apa dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Jangan, nggak boleh. Ya kan? Tuhan membenci perceraian di dalam hukum Taurat itu. Di dalam Bible. Tapi apa ada dalam Al-Quran? Coba. Kenapa Bang? Di dalam Bible, Tuhan itu membenci perceraian. Ya, terus abang nggak boleh cerai ya kalau misalnya ada masalah. Makanya kalau nikah jangan coba-coba. Memangnya, dipersulit banget Bang. Itu yang kami itu. Justru makanya karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Karena pernikahan itu sesuatu yang sakral. Kalau nikah jangan coba-coba. Ya, seolah-olah aduh nanti bisa dinikahkan. Nikah aja dulu. Ntar kalau nggak cocok kan bisa pisah aja. Ini berbahaya bagi kesehatan. Bagi kesehatan lagi. Begini, Ayu. Begini loh Ayu, dengerin Ayu. Begini. Masalahku Tuhan itu di tengah gitu. Begini Ayu, dengarkan. Makanya kalau jangankan menikah, membeli sesuatu aja, contoh beli celana aja, itu mikir-mikir dulu, dipikir dulu. Nanti salah enggak, nanti nyesel enggak, nanti ini enggak, periksa, nanti ada sobeknya enggak, diperiksa dulu. Sampai puter sampai bosan tukang jaga pakaiannya kan. Itu beli celana. Gimana mau beli anaknya orang, kasih mahar anaknya orang. Lu yang coba-coba gimana? Iya, itulah bedanya Islam, ajaran Islam dengan Kristen.
Beda jauh ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad tuh beda jauh. Bang, yang juga cerai. Gimana? Kristen juga banyak yang cerai tuh bang. Orang Kristen Nah kok banyak ini yang kamu cerai gitu. begini, kamu tahu nggak logical fallacy? Kecacatan berpikir, tahu nggak kecacatan berpikir? Kamu melakukan kecacatan berpikir. Jadi Enggak seharusnya abang yang cacat berpikir abang. lu ini kamu melakukan yang namanya strawman argumen. Makanya kalau misalnya soal cerai, Loh, strawman argumen itu apa sih? Kamu mengemukakan satu argumen yang tidak tepat sasaran. Seharusnya yang kamu serang itu ajaran Kristen, bukan orang Kristennya. Nggak boleh begitu, pola pikir tuh nggak boleh begitu. nah begitu juga abang tadi. Kalau ada misalnya kesalahan di dalam Islam, abang sangkutkan di Al-Quran. Padahal itu kan Loh, oknum. itu Al-Qur'annya Orangnya bukan harus oknumnya. disalahkan, bukan Lu ajaran kok oknumnya? Muhammadnya langsung yang Terus, saya bilang. Bang, Gimana Ya, sih terus Muhammadnya gimana pula yang langsung? LGBT Sebentar ini, gini, Kang? ayo. Di kitab Waktu Muhammad belum jadi nabi, waktu dia belum jadi nabi, istrinya berapa? Nabi istrinya berapa? Berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi? sebelum jadi nabi, Khadijah gitu. Ya, berapa istri Muhammad sebelum jadi nabi dia? Satu Khadijah. Satu. Setelah dia jadi nabi tambah banyak istri nggak? Ya itu kan karena Nabi kasihan. Ada janda semua. Berat, saudara-saudara. Itu janda semua. Cuman Aisyah yang masih perawan. Itu semua pertama janda. ya, itu pertama. Terus yang kedua, waktu Muhammad belum jadi nabi, pernah nggak dia berperang, ngangkat pedang, menyerang satu kampung, kaum Yahudi Khaybar diserang, kemudian mengambil ghanimah atau harta rampasan, pernah nggak? Sebelum dia jadi nabi. Kalau Nabi itu berperang itu karena diserang, karena diperangin. Kata siapa? Artinya begini, sebelum dia jadi nabi, dia nggak pernah berperang. Setelah dia jadi nabi, dia mengangkat senjata, mengumpulkan pasukan, mengambil harta rampasan perang. Terus yang ketiga, sebelum jadi nabi, Muhammad pernah nggak nikahi anak di bawah umur? Waktu belum jadi nabi? Nggak pernah. Itu kan di tahun berapa, Bang? Tapi setelah dia jadi nabi, dia menikahi anak di bawah umur. Sebelum Muhammad jadi nabi, dia nggak pernah nyuruh orang minum kencing air onta. Setelah dia jadi nabi, dia nyuruh orang minum air kencing onta. Sebelum Muhammad jadi nabi, nggak pernah dia kena sihir. Di Bible abang boleh menikahi anak 3 tahun di Bible abang, apa nggak baca? Ini lagi di mana? Ayat berapa? Coba, kalau ada di dalam Bible, perintah suruh nikahi anak umur 3 tahun, saya terjun dari Monas. Gimana? Saya nggak punya HP sekarang untuk menengoknya, tapi saya sering lihat. Itulah kenapa begini. Di perdebatan-perdebatan begini itu Ayu. ada, Pertama-tama gitu. begini. Terus ada sebuah pepatah dalam agama Islam. Yohanes 17 ayat 3. Begini Ayu, begini. Ada satu pepatah dalam agama Islam itu begini. Jikalau kamu mendengar satu informasi, ya, janganlah kamu buru-buru percaya. Makanya harus kamu teliti dulu. Nggak boleh kamu dengar-dengar gosip, kamu langsung iya-iya saja, nggak boleh. Begitu loh. Harus diperiksa dulu kebenaran informasinya. Orang-orang abang juga yang membukakannya. Gitu. Makanya daripada kata orang-orang, coba ditunjukin ayatnya mana, gitu kan lebih enak. Orang-orang dibukakannya loh bang, orang-orang abang juga membukakan ayat itu. Tapi ginilah Ayu, gitu gini Ayu. Dan kamu diperbolehkan LGBT di dalam agama Islam, di dalam agama Islam, saya tanya, agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Sama siapa? Di dalam agama Islam percaya kepada Yesus nggak? Kalau kami percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah juga. Gitu. Oke, percaya kepada Nabi Isa. Oke, Nabi Isa di dalam Al-Quran akan datang kembali. Di dalam agama Islam akan datang kembali, betul? Ya. Oke. Datang kembali. Oke.
Kemudian menurut agama Islam Muhammad tuh nabi terakhir, betul? Iya, betul, sangat Oke, betul. setelah Muhammad nanti ada nabi lagi nggak? Nggak ada. Loh, katanya Nabi Ada Isa seperti akan Nabi Muhammad. datang. Gimana sih? Nabi Isa akan Nabi datang Isa nggak? kan sebelum Nabi Muhammad. Iya, nanti Nabi Isa nanti itu setelah sebelum Muhammad Nabi ada Muhammad. Nabi Isa datang nggak? Nah, itu bukan pertanyaan, Bang. Nabi Loh, Isa loh, tuh akan loh, datang loh, loh, kembali. loh. Pertanyaan loh. Gini, Muhammad kan sudah meninggal, betul? Karena tugasnya belum Pelan-pelan, ayo, atas pelan-pelan. dunia ini belum Muhammad kan sudah meninggal, betul? gitu loh. Muhammad sudah meninggal, betul? Oke, setelah Muhammad meninggal ini, besok akan datang Nabi Isa, betul? Iya, Ah, berarti siapa Akan nabi datang yang Nabi terakhir Isa diutus kembali. kalau gitu? Berarti siapa yang nabi terakhir diutus? enggak gitu Meninggal pertanyaannya, dunia. Bang. Itu pertanyaan jebakan, Bang. Makanya sudah kubilang, makin kamu dalami agama Islam, pintu gerbang sebentar. Makin kamu dalami sesungguhnya agama Islam, pintu gerbang untuk meninggalkannya semakin dekat. Tidak akan pernah semakin yakin dengan nonton abang ini, bukan semakin saya itu semakin kurang iman saya, semakin kuat gitu, karena banyak Ya, itu sekali namanya abang- metode takia. Oke lah, Ayu, gini. Tadi kan kamu sudah mengakui Coba kamu abang banyak. ubah lagi cara abang. Gini Ayu, kamu kan tadi sudah mengakui banyak yang tidak kamu ketahui, ya kan? Jadi mungkin di lain kesempatan nanti kamu datang sudah dengan membawa ilmu-ilmu begitu. Ya, ilmu-ilmu baru, oke? Kenapa, Bang? Saya masih mau di sini. Masalahnya saya sudah berapa jam di sini? Ini sudah berapa jam tuh? Udah 3 jam lebih. Gimana? Jadi saya mau rehat dulu, oke? Nanti kita sambung lagi. Saya biasanya malam juga siaran. Biasanya pagi saya siaran. Nggak nentu. Pokoknya di follow saja. Ya, follow. Nanti kalau saya siaran pasti dapat notifikasi. Oke, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti hati, tapi itulah yang saya sampaikan adalah kebenaran. Oke, sampai ketemu Ayu. Sampai ketemu besok. Silakan mampir lagi dengan membawa ilmu. Selamat sore.